Iya. Oke. Apakah Anda mampu berdiskusi atau berargumen seputar perbandingan agama Islam dan Kristen? Siap, siap Bang, siap. Oke, baik, baik. Saya kasih Anda kesempatan ya, seperti itu. Ya, Bang Isa Ahmad, sejauh mana Anda mendalami agama Islam? Apakah Anda hanya Islam awam saja, atau Anda memperdalam secara khusus agama Islam? Oh, kalau Islam itu ya, kan syarat Islam itu Jangan syahadat grogi, Bang. ya. Tarik napas dulu. Tarik napas yang Iya, dalam. ini soalnya. Saya tahu, ya. saya merasakan kok groginya itu. Saya ngerasakan. Saya memang merasakan itu, Bang, bahwa orang Islam kalau naik ke sini tuh gemeteran, Bang, gemeteran. Karena takut agama Islamnya makin babak belur. Ya, begini. Jangan grogi, ya. Asam lambung jangan naik, tenang, tarik napas dulu. Hembuskan. Oke, sudah? Oke, baik. Ya, Apakah Anda memperdalam agama Islam? ya. Anda memperdalam agama Islam. Oke. Bang, ini nama siapa, Bang? Muhammad. Ini? Allah. Oke. Betulkah kedua nama ini ditempatkan sejajar di masjid-masjidnya orang Islam? Betul. Betul sekali. Oke. Jadi umat muslim telah menempatkan Allah dan Muhammad sejajar, betul? Sejajar gimana maksudnya? Apakah umat muslim menempatkan nama Muhammad dan nama Allah sejajar di masjidnya? Sejajar. Oke, artinya umat muslim telah menempatkan nama Allah dan Muhammad sejajar, betul? Betul. Betul sekali. Oke. Sekarang yang kedua. Betulkah bahwa mentaati anaknya Aminah, mentaati anaknya Abdullah, sama saja dengan mentaati Allah? Ya. Sama. Artinya Anda menyerahkan ketaatan dan ketaklukan dan kepatuhan dan ketundukan Anda secara mutlak kepada Muhammad, itu sama saja sejatinya dengan menyerahkan kepatuhan, ketaklukan, ketundukan kepada pencipta langit dan bumi. Betul? Di sini itu saya belajar Muhammad itu ada dua, bukan Muhammad yang di Arab sana. Versinya dua. Ada dua versi Muhammad itu. Secara hakikat dan sabar. Muhammad itu ada dua. Kalau Islam sejati itu Muhammad itu ada dua. Kalau di pemahaman orang-orang awam itu Muhammad itu yang di Arab sana. Padahal Kalau di saya Muhammad itu ada di diri. Muhammad itu adalah diri sejati kita. berarti Muhammad itu pengejawantahannya Allah, wujudnya Allah. Berarti Muhammad Ya, itu wujudnya Allah. Ya, wujudnya Allah. Nah, tuh lihat tuh. Oke, coba Bang, sadarkan kaum muslimin wal muslimat bahwasanya Muhammad itu adalah wujud Allah. Silakan. Betul. Jangan Bang, Ya. tarik nafas Bang. Nah, asam lambung. Saya tahu Bang, asam lambungnya udah di sini. Tarik nafas yuk. Ojo gergi saya. Tarik nafas. Oke, silakan yuk. Katakan. Yuk, bahwasanya Muhammad itu di sana itu aslinya namanya itu Ahmad, bukan Muhammad yang di Arab itu. nama aslinya Ahmad. Ya. Dan dia wujud dari Allah. Ya, wujud perwujudan. Ibaratnya itu seperti nasi ya. Nasi itu Allah. Muhammadnya itu nasi itu beras. Muhammad itu nasinya. Allah berasnya. Ya. Oh. Muhammad itu nasinya. Berarti Allah telah menjadi manusia, namanya Muhammad, betul?
Betul, seperti Betul Yesus. sekali. Sudah saya bilang teman-teman, seperti yang saya curigai ketika saya memperdalam agama Islam secara mendalam, sungguhlah agama Islam ini copy paste dari agama Kristen. Iya. Kalau dalam agama Kristen, Bang, kalau dalam agama Kristen yang nuzul menjadi manusia itu adalah firman, namanya Yesus. Ya. Makanya Yesus itu sebagai pengejawantahan dari Dia yang tidak terlihat. Nah, Benar. sekarang di copy paste sama Islam. Tapi orang-orang Islam itu enggak itu, Bang. Nggak tahu. Nggak mau terima. Mereka nggak sadar. Masalahnya kebanyakan belajar tausiahnya sama. Kan Muhammad itu wujudnya Allah. Betul. Muhammad wujudnya Allah, teman-teman. Lihat teman-teman ya. Jadi jangan bilang bahwasanya orang Islam tidak ada yang mengakui Muhammad itu pengejawantahan Allah, wujud dari Allah. Banyak. Sekarang bahkan sudah makin banyak, Bang. Iya, saya ini lihat abangnya itu juga kalau debat sama orang-orang itu saya juga bingung sendiri gitu. Iya. Kayak ini kok bisa gitu. Kok malah Karena barang siapa yang taat, patuh, tunduk kepada Muhammad, sesungguhnya dia itu sedang mematuhi, tunduk sama Allah itu. Betul? Betul. Iya. Kalau ibarat matahari itu Allahnya, kalau sinyarnya itu Muhammadnya. Iya. Makanya Muhammad itu gambar atau pengejawantahan daripada Allah. Betul? Betul. Iya. Saya setuju. Itu sebenarnya itu konsep di dalam kekristenan, Bang. Tapi bedanya begini, Bang. Bedanya begini. Yesus sebagai gambar atau pengejawantahan wujud ya daripada Sang Pencipta itu tidak melakukan dosa, sempurna. Makanya Yesus pernah berkata, barang siapa yang melihat aku, dia melihat Dia yang mengutus aku. Itu kata Yesus. Nah, masalahnya begini, Bang. Masalahnya Yesus adalah contoh atau sampel yang sempurna. Nah, sedangkan Muhammad didapati beberapa kali melakukan kesalahan. Bagaimana mungkin orang berbuat salah menjadi sampel, menjadi wujud daripada Sang Pencipta? Contoh, Bang. Contoh, saya kasih contoh. Muhammad di dalam Al-Quran dikatakan, wanita-wanita yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi, maka boleh, betul? Kalau itu saya kurang tahu ya. Bisa jadi itu permainan dari yang Itu Al-Quran loh, Bang. Al-Quran mengatakan di dalam surat Al-Ahzab nomor 50 dan 51. boleh tahu suratnya gimana itu? Oke, Abang ada Al-Quran di situ? Nggak. Oh, nggak ada sih. Ya, di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-51 dan 50. Saya tunjukkan ya. Surat Al-Ahzab, nih saya tampilkan nih. Ya. Al-Ahzab 50. Nih, kita tunjukkan ya. Lihat nih Abang ya. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-50 dan 51. Nih ya. Saya balik dulu kamera saya ke sini. Perhatikan. Lihat. Nih ya. Surat Al-Ahzab nih. Al-Ahzab 51. Kelihatan ya? Ya. Nah, apa dikatakan di sini? Perhatikan, nih. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dalam kurung istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Perhatikan, Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendaki, dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Ini Bang,
Inikah yang menjadi wujud daripada Sang Pencipta? Apakah ini yang Anda katakan yang wujud daripada Tuhan? Gambar daripada Tuhan seperti ini? Itu Berat. Makanya gini Bang. ada perumpamaan gitu Bang, kayak Makanya gini. biasa. Makanya gini Bang ya. Kalau saya ini menghabiskan 13 tahun lamanya waktu Nggak bisa untuk dibilang mentah-mentah itu kata-katanya. Harus gini Bang, saya kasih tahu rahasianya ya. Saya ini 13 tahun lamanya memperdalam Bible dan memperdalam Al-Quran. Jadi, menurut Al-Quran, ketika Allah menciptakan Adam, dia meniupkan ruhnya. Betul nggak? Betul. Nah, di dalam Bible, itu cerita itu sebenarnya dari Bible, Bang. Dari Bible semua cerita itu. Ya, hanya saja orang Muslim nggak tahu. Itu dari Islam. Iya, orang Muslim masalahnya nggak tahu karena begini Bang, Al-Quran itu bilang begini, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, tanya kepada orang yang membaca kitab sebelum kamu, tanya kepada ahli kitab, pemegang Taurat, pemegang Injil. Tapi umat Muslim yang dilakukan malah kebalik Bang, malah bertanya kepada yang membaca kitab sesudah Al-Quran. Tanya Sahih Bukhari, tanya Sahih Muslim, semuanya sesudah Al-Quran. Makanya saya bilang orang Islam baca Qur'annya sambil koprol. Iya, koprol terus, makanya kebalik terus. Suruh beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, malah beriman kepada kitab sesudah Al-Quran. Di dalam Bible apa dikatakan? Ketika Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah, lalu dia menghembuskan nafas hidup ke lubang hidungnya, maka demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, manusia itu Bang, manusia itu gambarnya, pengejawantahannya daripada Sang Pencipta. Kita ini sebenarnya pengejawantahan dia, tetapi gambarnya, kalau bahasa Ibrani itu disebut selem. Selem, gambar. Gambarnya itu sudah rusak Bang. Rusak. Kenapa? Karena jatuh. Berbuat dosa. Adam tuh bikin dosa. Makanya dia tidak lagi, bukan gambar dari Tuhan lagi, gambar daripada iblis. Ketika manusia yang pertama yang diciptakan dari tanah ini, yang merupakan gambar daripada dia, sudah rusak, sudah hancur, keadaan manusia, keadaan bumi, keadaan dunia yang dahulu diciptakan baik itu rusak juga. Saling bunuh, ya kan, saling sikut sana sikut sini, fitnah, perang, peperangan, permusuhan, perbantaian sesama umat manusia terjadi. Nah, makanya ada Adam yang kedua. Yesus itu digambarkan dalam Bible itu Adam yang kedua. Nah, Adam yang kedua itu berhasil, makanya dia taat sampai mati. Dia perfect, dia merupakan gambar daripada dia. Makanya kepenuhan kealahan itu ada pada diri dia, ada pada diri Yesus. Nah, makanya semua manusia harus mencontoh Yesus ini supaya kembali kepada fitrahnya. Fitrah manusia ketika diciptakan sama seperti Yesus. Jangan sama seperti Muhammad, Bang. Kalau sama seperti Muhammad nanti seperti itu. Wanita-wanita yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi. Aisyah saja Bang, Aisyah istrinya Muhammad tuh sudah ngomong, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsumu. Makanya Bang, kalau Anda betul-betul menghabiskan waktu untuk memperdalam ini, Anda akan simpulkan bahwa yang pantas Anda jadikan suri tauladan, yang pantas Anda jadikan panutan, itu hanyalah Yesus Bang. Makanya ikut Yesus Bang. Jangan ikut orang dalam kuburan. Ya Ahmad di sana kan sudah mati. Bukankah itu yang diikuti oleh umat Muslim? Mereka datang ke Arab,
Nyium-nyiumin batu, Mereka itu lempar-lemparan mengira batu. kalau Muhammad itu yang di sana. Sebetulnya ada yang ada di diri kita. Muhammad yang tapi- ada di diri kita itu. Tapi Bukan- gini loh bang, bukan di gini, gini loh bang. Akibat daripada umat muslim mengikuti Muhammad apa? Nabung puluhan tahun, kerja puluhan tahun, sampai tulang punggung bengkok. Uangnya Iya, buat betul. apa? Uangnya buat apa?